Anak ini terus dijahili oleh teman-temannya. Namun saat sedang bekerja, ia mendapat telepon dari kakeknya untuk segera mengunjunginya. Akhirnya Jack pun diantar oleh teman kerjanya. Namun saat sudah dekat dengan rumah sang kakek, mereka seperti melewati ada sosok pria misterius berdiri di tengah jalan. Sesampainya di rumah sang kakek, terlihat kondisi sangat gelap dan rumahnya sangat berantakan. Jack melihat ke sisi belakang rumah dan terlihat pohon yang sangat aneh. Ia mencoba masuk ke dalam sana dan terlihat kakeknya tergeletak di tanah dan matanya sudah menghilang. Namun kakeknya masih sadar dan sempat memberikan pesan wasiat kepada Jack untuk pergi ke sebuah pulau dan mencari pria bernama Emerson. Setelah sang kakek wafat, Jack malah melihat sosok mengerikan di dekatnya dan anehnya hanya dirinya yang bisa melihat sosok misterius itu. Setelah melihat sosok mengerikan di hari wafatnya sang kakek, Jack langsung menemui seorang psikolog. Jack menceritakan kalau sejak kecil ia sangat dekat dengan kakeknya. Setiap malam kakek menceritakan masa kecilnya. Sejak kecil kakek Jack tinggal di rumah penampungan anak dengan kekuatan spesial dan dirawat oleh seorang wanita bernama Peregrine. Anak-anak di sana sangat unik. Ada yang bisa mengeluarkan lebah dari mulutnya dan ada pula yang bisa terbang. Karena sebelum wafat, sang kakek berpesan agar Jack datang ke pulau masa kecil kakeknya, maka Jack pun meminta diantarkan oleh orang tuanya ke pulau tempat kakeknya hidup saat kecil bersama anak-anak spesial lainnya. Setelah sampai di pulau itu, Jack penasaran di mana rumah penampungan sang kakek waktu kecil. Namun saat Jack menemukannya, rumah itu sudah hangus terbakar karena serangan bom. Tanpa rasa takut, Jack masuk ke dalam rumah yang sudah terbengkalai puluhan tahun. Rumah ini adalah tempat hidup masa kecil kakeknya. Namun saat masuk lebih jauh, Jack malah melihat ada seorang wanita. Saat Jack mencoba kabur, semakin banyak makhluk misterius bermunculan sampai ia panik dan jatuh pingsan. Saat ia sadar, Jack sudah dibawa oleh seorang anak kecil dan ada anak-anak misterius di depannya. Tapi Jack mengenali mereka semua. Anak-anak ini adalah teman masa kecil kakeknya seperti yang pernah diceritakan oleh sang kakek. Jack heran, seharusnya mereka semua sudah meninggal dunia, namun kini malah ada di depannya. Jack pun diajak untuk menemui ibu asuh mereka. Awalnya Jack menurut saja, namun saat sudah masuk ke dalam gua gelap ini, ia merasa ragu dan malah kabur lalu kembali ke hotel. Namun ia merasa heran karena hotel tempat ia menginap sudah berubah menjadi sebuah bar, bukan lagi sebuah hotel. Piring dan gelas berterbangan sendiri, lalu Jack pun dibawa kabur oleh para anak-anak yang memiliki kekuatan spesial. Ternyata Jack pindah dimensi waktu. Kini ia berada di tahun 1943. Orang-orang dengan kekuatan spesial ini adalah teman kakeknya waktu kecil. Jack pun diajak ke rumah penampungan anak spesial seperti mereka. Berbeda saat Jack pertama kali tiba di pulau ini, mereka pun disambut oleh Miss Peregrine, ibu asuh para anak spesial. Ternyata wanita inilah yang punya kekuatan memutar balikan waktu, sehingga anak-anak di sini bisa hidup abadi. Rumah penampungan ini banyak sekali anak-anak spesial dengan kekuatan yang unik. Ada yang bisa masak air hanya dengan tangannya, dan ada pula yang bisa menumbuhkan wortel raksasa. Jack tak menyangka kalau semua cerita kakeknya saat masih kecil hidup bersama anak spesial itu benar adanya. Dan kini Jack melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wanita ini melayang saat sepatu pemberat dilepaskan. Tak hanya itu, ada pula anak dengan tubuh transparan. Lalu ada anak yang jadi sarang lebah dan ada pula bocil yang super kuat. Jack benar-benar tak menyangka kalau rumah penampungan seperti ini benar-benar ada. Dan semua orang di sini adalah teman masa kecil kakeknya. Di sini juga ada seorang wanita yang bisa terbang, lalu wanita ini meminta Jack mengikat tali ke tubuhnya. Sepatu pemberat pun dilepaskan dan Jack harus menahannya agar tidak melayang ke langit. Namun kedatangan Jack di rumah para anak spesial ini tidak disukai semua anak. Ada satu pria yang tak suka dengan kakeknya saat masih tinggal di sini. Namun ia malah memberikan peringatan dengan cara yang berbeda. Dihidupkannya sebuah boneka lalu dibiarkan mereka saling mencabik-cabik satu sama lain. Pria ini ingin mengatakan bahwa semua orang di rumah ini ada dalam kendalinya.